Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbar Al-Farazi dengan NPM 21510202015 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas Qiraatul Quran ujian tengah semester. Di sini saya akan mereview tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Quran santri TPQ Al-Mustaqim dengan bimbingan Fashatul Lisan. Yuk simak video berikut. Dalam yang pertama yaitu abstrak. Al-Quran adalah amalan yang mulia. Sebelum membaca Al-Quran, kita harus mempelajari mahrot dan tajwid dengan baik dan begitu akan dapat membaca Al-Quran dengan fasih, baik dan benar. Sebagian besar para santri TPQ Al-Mustaqim kurang maksimal dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah ketika membaca Al-Quran. Banyaknya santri dan terbatasnya waktu pengajar dan kemampuan pengajar membuat kegiatan TPQ kurang maksimal, dan santri TPQ mengalami kekurangan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu mahrojul huruf. Metode pendekatan yang digunakan pada kegiatan ini yaitu dengan tutorial dan klasikal yang dilakukan dengan santri TPQ Al-Mustaqim. Hal ini dilakukan karena salah satu cara yang efektif, karena dapat menyimak langsung dan mengecek pemahaman serta membetulkan pelafalan huruf hijaiyah santri TPQ Al-Mustaqim. Dengan bimbingan ini, mahasiswa juga dapat lebih dekat dengan mitra. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman santri TPQ Al-Mustaqim tentang mahrojul huruf dan sifat huruf-huruf hijaiyah. Setelah kegiatan pelatihan cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta membantu pihak lembaga TPQ untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran para santri TPQ Al-Mustaqim. Lanjut kita ke pendahuluan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman dengan perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran adalah sumber ilmu bagi kaum muslim yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik yang menyangkut hukum agama maupun aspek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari isi Al-Quran akan menambah perbendaharaan baru, memperluas pandangan dan pengetahuan, meningkatkan perspektif baru, dan menemui hal-hal yang selalu baru. Karena Al-Quran merupakan sumber ilmu dan khazanah pengetahuan. Jika dikaji secara detail, membaca Al-Quran adalah amalan mulia. Setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Berdasarkan penentuan permasalahan di atas, maka dapat nyatakan bahwa yang pertama, permasalahan pokok yang pertama adalah kurangnya durasi waktu pembelajaran Al-Quran sehingga kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Yang kedua, permasalahan pokok yang kedua adalah permasalahan kurangnya pemahaman mitra mengenai mahrojul huruf dan sifatul huruf ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, permasalahan pokok yang ketiga adalah kurangnya kemampuan pengajar di bidang pendalaman ilmu Al-Quran sehingga belum dapat memberikan materi tambahan selain mengaji. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu metode. Metode pendekatan yang digunakan pada kegiatan ini yaitu dengan tutorial dan klasikal yang dilakukan dengan santri TPQ Al-Mustaqim. Hal ini dilakukan karena salah satu cara yang efektif karena dapat menyimak langsung dan mengecek pemahaman serta membetulkan pelafalan huruf hijaiyah santri TPQ Al-Mustaqim. Dengan bimbingan ini, mahasiswa juga dapat lebih dekat dengan mitra. Sehingga dengan kedekatan ini, mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan santri TPQ Al-Mustaqim. Kita masuk yang ketiga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2020. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan, yaitu pada awal program kegiatan, pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal melalui izin pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan Kepala Desa Karangdagangan. Hasil koordinasi dengan pihak mitra mengizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah koordinasi selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Kepala TPQ Al-Mustaqim terkait permohonan izin untuk membantu pengajaran Al-Quran di TPQ Al-Mustaqim. Hal ini dilakukan dengan observasi langsung ke TPQ Al-Mustaqim. Setelah melakukan observasi tersebut, mahasiswa mengidentifikasi adanya kurang maksimalnya santri TPQ Al-Mustaqim dalam melafalkan mahroj saat membaca Al-Quran, dikarenakan kurang pemahaman terhadap mahrojul huruf karena terbatasnya waktu pembelajaran Al-Quran. Berdasarkan hal tersebut, para anggota melakukan koordinasi kembali dengan Kepala TPQ Al-Mustaqim untuk mengadakan bimbingan Fashatul Lisan kepada santri TPQ Al-Mustaqim guna meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran para santri TPQ. Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh anggota pengabdian. Tahap penyusunan materi ini dimulai pada awal pelaksanaan dan digunakan untuk kegiatan. Pelaksanaan program dilakukan selama 4 hari, yaitu yang pertama, kegiatan hari pertama yakni penyampaian motivasi sekaligus memberikan pengertian tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian pengenalan tentang mahrojul huruf.
Yang kedua, kegiatan hari kedua yakni bimbingan fase tulisan dengan metode klasikal dan demonstrasi menjelaskan satu persatu cara melafalkan huruf hijaiyah beserta sifatnya. Kemudian para santri TPQ menirukan dan pemateri menyimak serta membetulkan. Ketiga, kegiatan hari ketiga yakni melanjutkan materi di hari kedua dengan metode yang sama. Dan yang terakhir yang keempat, kegiatan hari keempat yakni evaluasi pembelajaran sejauh mana santri memahami materi yang sudah diberikan. Evaluasi dengan cara membaca surat Al-Fatihah satu persatu. Dengan begitu, mahasiswa mengetahui apakah santri sejauh mana meningkatkan kualitas santri dalam membaca Al-Quran. Dan masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran dari jurnal tersebut adalah berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat pada peningkatan kemampuan membaca Al-Quran santri TPQ Al-Mustaqim dengan bimbingan fase tulisan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman santri TPQ Al-Mustaqim tentang makhrajul huruf dan sifat huruf hijaiyah. Yang kedua, memberikan pelatihan cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, membantu pihak lembaga TPQ untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran para santri TPQ Al-Mustaqim. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memang sudah dilaksanakan dengan maksimal. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti hanya pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. Namun kegiatan ini dapat diteruskan oleh pengurus TPQ dengan para ustadz dan ustazah TPQ Al-Mustaqim agar kualitas baca Al-Quran santri TPQ Al-Mustaqim terus mengalami peningkatan. Tadi review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.